seorang Anies Baswedan tidak mendapatkan perahu atau partai politik yang mengusungnya di Jakarta, mungkin nggak Gerindra mengusung untuk daerah lain? Ini pikiran liar. Mengusung siapa? Anies Baswedan. Ya Anies nggak mungkin lah diusung di daerah mau di mana. Ini ada yang menarik pemirsa. Tadi Bung Refli mengatakan bahwa nggak mungkin kota kosong. Karena pasti akan dimunculkan ya, kurang lebih gitu ya. Satu calon independen yang tadi nggak lolos, sekarang lolos. Yang saya tahu, yang sebelumnya tidak lolos kemudian lolos, itu adalah Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dharma Pongrekun. Nanti, menurut Bung Refli, nanti koreksi kalau saya salah, ini akan dihadapkan ke Ridwan Kamil yang diusung oleh Kim Plus. Dan menurut hitung-hitungan Bung Refli, ya pasti kalah. Menurut saya harus sampaikan pendapat saya. Ya belum tentu. Siapa tahu Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun ini, kemudian dia merapat ke Anies dan Anies setuju. Kemudian pendukungnya Anies dan Anies setuju. Artinya jadi kekuatan baru. Kan nggak sesederhana itu, Bung Refli. Silakan. Iya, kan kita bicara hitungan matematika ya. Matematikanya begini. Kalau lawan kota kosong, semua yang anti kemapanan, anti kekuasaan, anti Kim Plus, anti pembelian semua partai politik, itu akan berkumpul di kota kosong. Ya, okay. Terlalu berisiko lah katakanlah. Ya, karena kota kosong nggak ada ideologinya. Bisa kalah nanti. Pokoknya si dia kumpul kota kosong dan bisa kalah. Ya. Tapi kalau misalnya, saya tidak mengatakan Dharma Pongrekun itu calon boneka. Bukan. Ini adalah calon yang fortunately ada ya, tiba-tiba kok untuk menghindari kota kosong, makanya diloloskan dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip. Okay. Ya. Nah kalau yang dimajukan ini maka akan ada splitting. Ya. Jadi barangkali sebagian boleh tetap ingin mendukung, pokoknya siapapun lawannya Ridwan Kamil, kami akan dukung. Ada yang berpikiran begitu. Tapi ada yang berpikiran, waduh, lihat dulu dong. Dharma Pongrekunnya lama-lama mereka berpikir dengan rasionalitasnya. Kalau begitu ya saya pilih Ridwan Kamil aja daripada saya nggak jelas Dharma Pongrekun, atau saya golput aja. Jadi ada kemungkinan kalau yang diajukan adalah Dharma untuk melawan Ridwan Kamil, maka tiket itu akan bagi tiga. Ada yang sebagian memilih Ridwan Kamil dengan rasionalitasnya sendiri, dengan hitungannya sendiri. Ada sebagian yang golput. Ada sebagian ke Dharma Pongrekun. Itu bicara linearnya. Oh iya, terlalu polos begitu kan. Dan politik nggak akan polos seperti itu. Bukan begitu. Saya bicara analisis yang masuk akal justru. Karena kalau seandainya misalnya let's say Anies ngomong pilih Dharma Pongrekun, belum tentu juga diikuti orang lain. Karena orang tetap akan melihat siapa sosok yang akan dimenangkan tersebut. Nah karena itu saya mengatakan ini kan rasionalitas Kim Plus. Mungkin mereka menganggap lebih baik kita lawan Dharma Pongrekun ketimbang lawan kota kosong. Baik. Lawan Anies sudah pasti. Kedua, kenapa Ridwan Kamil yang dimajukan bukan misalnya Kaisang misalnya? Karena to some extent Ridwan Kamil ada juga yang namanya elektabilitas. Ya kan? Minimal dia cuma kalah dengan Ahok dan kalah dengan Anies. Ahok dan Anies nggak ikut bertanding. Maka dari sisi elektabilitas Ridwan Kamil jadi yang nomor pertama. Kan begitu. Karena bagaimanapun kalau Anda mau merekayasa untuk level DKI kan nggak gampang. Tingkat pendidikannya sudah tinggi, pengawasannya jauh lebih mudah karena teritorialnya terbatas, dan kemudian pendidikan mereka yang mengawasi dan diawasi itu juga sama pada level tinggi dan lain sebagainya. Nah karena itu tetap dibutuhkan sosok yang kira-kira mau dipilih orang. Ridwan Kamil lah paling jagoan di Kim Plus, nggak ada yang lain, ya kan? Dan lawannya lemah menurut. Dan lawannya secara teoritis elektabilitas lebih di bawah, popularitas jauh di bawah, ya kan? Isi tas itu di bawah. Jadi modal untuk menang itu tinggal apa? Iya. Susah kan kita mengatakan. Baik. Saya ke Bung Riza. Bung Riza, benarkah seperti itu? Kalau saya lihat ya terlalu linear, terlalu polos lah gitu. Tapi silakan kalau Bung Riza punya pendapat yang berbeda. Ya sebelum ke Pak Dharma, tahun ini saya masuk dulu di awal ya. Jadi sekali lagi pilkada serentak ini ada 545 daerah pilkada. Kami di Kim itu
memang punya keinginan sedapat mungkin ya. Setiap partai-partai itu selalu ingin kader terbaiknya tampil. Jangankan partai PDIP pemenang pemilu, partai yang nggak di parlemen juga ingin kader terbaiknya tampil dalam pilkada. Itu normatif, biasa, manusiawi, dan harus begitu partai memperjuangkan kader. Yang kedua, kami di KIM juga, dalam satu komunitas KIM juga ingin KIM bisa bisa solid mengusung pasangan calon dari 9 partai yang ada di KIM. Namun prakteknya tidak bisa KIM. Ada beberapa daerah seperti di tempat saya di Banten, Golkar punya calon, Gerindra punya calon, berkompetisi. Saya maju di Tangsel, Gerindra berkompetisi sama Golkar. Tapi udah pasti maju ya? Sama Komika itu? Insya Allah. Insya Allah. Dan sampai pendaftaran. Jadi pastinya kan didaftarkan. Tapi sampai hari ini alhamdulillah sudah. Jadi sudah yakin sama Marcel Widianto gitu ya? Insya Allah. Oke. Pokoknya siapapun nanti yang dipasangkan, insya Allah. Yang kita berikan tepuk tangan dulu dong, Bung Ariza. Bakal seru kayak Tangsel nih. Jadi itu contoh. Di beberapa daerah lain, ya kami bisa berkoalisi ternyata dengan PDIP, dengan PKS, dengan Nasdem. Oh, Gerindra udah banyak di daerah banyak. 2024 ini ya. Jadi tidak linier pilpres dengan pilkada begitu. Jadi biasa saja kita pelajari dalam setiap pilkada ini. Kita berkompetisi dengan PDIP ada, berkoalisi ada, dengan Nasdem, dengan PKS, bahkan sesama KIM. Nah memang di beberapa daerah kita sedapat mungkin KIM solid dong gitu. Tapi kan tidak bisa juga semua dipaksakan solid. Karena partai kan punya kedaulatan masing-masing. Partai punya identitas masing-masing. Punya kemandirian masing-masing. Alhamdulillah di Jawa Timur kita bisa solid. Baru di Jawa Timur solid. Di Banten kita berkompetisi di KIM. Di Jawa Barat ya masih dalam proses. Kemudian di Jateng masih dalam proses. Belum selesai, belum tuntas sampai hari ini. Begitu di Jakarta, insya Allah di Jakarta KIM solid. Mengenai KIM termasuk PKS sudah masuk? Saya mau tanya dulu sekalian. Belum. Sampai hari ini kan kita masih menunggu pernyataan resmi dari partai-partai tersebut. Apakah yang di luar itu kan banyak, ada 5. Ada PDIP, ada PKB, ada PKS, ada Nasdem, ada P3. Belum semua? Belum semua. Kita masih menunggu dalam beberapa hari ini. Mereka punya kedaulatan masing-masing, punya kemajuan, mereka punya hitungan-hitungan sendirilah. Jadi kalau dikatakan Anies Baswedan itu diganjal, Anda setuju dengan itu? Saya kira terlalu berlebihan kalau kita harus mengganjal Anies. Anies tentu punya perhitungan tersendiri. Kalau ingin maju di Pilpres dia punya perhitungan. Kalau juga ingin maju di Pilkada punya perhitungan. Partai mana yang akan mengusung? Karena aturan undang-undangnya membolehkan. Jadi undang-undang itu berbeda Pilpres dengan Pilkada. Di Pilkada sekalipun ada batas bawah 20%, belum ada batas atas. Usul saya pribadi ke depan ada batas atas, tapi ada calon independen. Ya. Harusnya calon-calon itu juga memperhitungkan. Harus saya mau coba calon-calon berpikir liar begini. Misalnya seorang Anies Baswedan tidak mendapatkan perahu atau partai politik yang mengusungnya di Jakarta. Mungkin nggak Gerindra mengusung untuk daerah lain? Ini pikiran liar. Mengusung siapa? Anies Baswedan. Ya Anies nggak mungkin lah diusung di daerah mau di mana. Tidak akan mungkin. Mau diusung di Papua, di Aceh, bukan, di misalnya di Jawa yang lain misalnya, atau di daerah yang memang mungkin secara rasanya nggak mungkin. Ya, Jawa Tengah kan surveinya Kaesang sama Pak Lutfi. Di Banten ada Airin, ada Andra Soni. Mau di mana? Gitu. Jadi kalau nggak di Jakarta, di Jatim udah ini. Ya peluang Pak Anies kan di Jakarta. Dan Gerindra nggak akan mungkin mengusung di luar Jakarta. Kalaupun misalnya, kan udah Ridwan ya rasanya nggak mungkin. Tapi kalau saya tanya sekarang, Ridwan Kamil wakilnya Anies, mungkin nggak? Ini kita bicara soal liar aja deh. Ya nggak mungkin rasanya. Nggak bisa kenapa? Nggak mungkin, karena kan Ridwan Kamil karena gubernur. Anies sudah pernah jadi gubernur, nggak bisa jadi wakil gubernur. Oh, Ridwan Kamil juga begitu. Tapi kalau di daerah lain bisa, tapi kalau di daerah yang sama nggak bisa. Nggak bisa, oke, baik. Jadi nggak mungkin, aturan undang-undang tidak memungkinkan. Jadi kenapa Pak Dasko menyampaikan bahwa Gerindra mengusung Pak Ridwan ke Jakarta, lebih karena yang bersangkutan kita anggap punya prestasi sebagai wali kota, sebagai gubernur, sosok yang baik, berprestasi, punya integritas, dan kami punya keyakinan bisa menang melawan siapapun. Dalam perjalanan termasuk Anies Baswedan? Termasuk Anies Baswedan. Gitu. Okay. Tadi kan Pak Refli sudah menyampaikan. Kita harus lihat survei ya. Kalau lihat
di Jakarta nih fenomenanya agak beda di Jakarta. Saya perlu menyampaikan. 2012 ketika itu calonnya itu ada incumbent Pak Pojibowo, luar biasa prestasinya, kecerdasannya, integritas, elektabilitasnya juga. Elektabilitas. Hampir semua survei, mohon maaf, hampir semua media meyakini yang menang Bang Poke. Betul. Ketika itu. Gerindra, Pak Prabowo, kami semua bersama Ibu Mega mengusung Pak Jokowi Ahok. Ya. Hampir ada yang nggak percaya dari mana nih wali kota Solo, ada Babel mau jadi gubernur DKI. Dan surveinya jauh di bawah Ridwan Kamil sekarang. Termasuk juga Anies Baswedan di 2017. Ya, maksud itu. Jadi 2012 menang. Jadi ketika Pojibowo incumbent dengan survei yang tinggi, semua lembaga survei, semua media, semua masyarakat Jakarta meyakini yang menang Pojibowo, survei Jokowi Ahok di bawah Ridwan Kamil sekarang, tapi bisa menang. Ya. Itu anomalinya. Bagaimana dengan Anies? Sama. Ketika Anies maju dengan Sandi, yang dilawan juga incumbent dengan survei yang tinggi, semua yakin bahwa itu yang menang. Dalam Gerindra juga ya pas. Dulu Gerindra dengan PDIP, sekarang Gerindra dengan PKS, dan dengan survei di bawah Ridwan Kamil loh. Ridwan Kamil masih tinggi survei. Anies Sandi di bawah bisa menang. Jadi maksud saya, survei bukan salah satu alat ukur, dan nggak bisa di pilkada jadi patokan bahwa dia pasti menang, karena survei belum tentu, banyak faktor. Berapa jumlah pasangan, partai mana yang mengusung, integritas, kompetensi pasangan calon tersebut, dan banyak faktor-faktor, fenomena politik, situasi, kondisi dan sebagainya. Jadi sekali lagi survei bukan satu-satu alat ukur. Nah, jadi di Jakarta ini sangat menarik ya terkait siapa yang akan menang. Ya, jadi nggak mungkin, bukan sebuah kepastian. Kalau tadi Bung Refli katakan, kalau Anies pasti takut, makanya dimunculkanlah calon independen, kan begitu? Nggak ada yang bisa meyakini kalaupun Anies jadi calon di Jakarta pasti menang, nggak ada. Kan tadi saya bilang bagaimana hebatnya Pojibowo, bagaimana hebatnya Pak Ahok, Pak Jarod ketika itu kalah kok, kalah sama Anies Sandi, kalah sama Pak Jokowi Ahok. Jadi nggak ada yang bisa. Secara umum boleh orang bilang surveinya tinggi, peluang menang ada, itu rasional. Tapi faktanya, realitanya berbeda. Di Jakarta 2 kali terjadi. Dan alhamdulillah yang diusung oleh Gerindra menang, Jokowi Ahok, Anies Sandi. Waktu dengan PDIP berseberangan dengan PKS, PKS menang. Jadi siapapun yang diusung oleh Gerindra, insya Allah Jakarta menang. Bahkan disebut, luar biasa. Kita beri tahun dulu, Bahkan disebutkan tadi, kalau ada ini maka yang punya tangan-tangan adalah istana lama, istana baru. Anda mau jawab soal itu? Ya kalau pengamat enak memang, boleh bicara bebas. Saya juga kalau jadi pensiun nanti mau jadi pengamat. Pengamat itu hak independen, silakan sampaikan ya. Berdasarkan kajian, analisa, bahkan pengamatan. Ya. Masalah benar nggak benar ya kita kembalikan pada masyarakat. Ya, kita tidak bisa menjustifikasi itu benar, itu salah, silakan. Yang paling penting kan pengamat itu kan yang penting terus independen, netralitas, terus istiqomah. Yang penting di situ ukuran pengamat itu nanti di akhir hayat baru ketahuan. Ini pengamat sampai di mana independensinya. Mudah-mudahan seperti Bung Refli, Bung Faisal, Bung Rocky akan menjadi pengamat-pengamat yang punya independensi, netralitas, kemandirian sampai akhirat. Itu yang dibutuhkan bangsa ini. Jadi ada tambahan sedikit, Mas Rizam. Di Republik Indonesia ini memang enak jadi pejabat. Kenapa? Karena yang diminta integritasnya itu pengamat, bukan pejabat. Padahal yang digaji publik itu pejabat. Tapi yang apes kan pejabat, Bang Refli. Kalau pengamat kan ngomong bebas nggak masuk penjara. Kalau pejabat sebentar-bentar masuk penjara. Oke. Tapi tadi menarik apa yang disampaikan oleh Bung Ariza ya. Saya ke Bung Faisal. Ya kok pede banget sih kalau seandainya Anies masuk. Ini kan bicara ya. Pasti menang, ya belum tentu. Dulu juga 2012, Foke yang kemudian paling tinggi. Yang menang Jokowi Ahok. 2017 juga demikian. Yang paling tinggi pada waktu itu adalah Pak Ahok dan Jarod waktu itu. Sorry, saya salah. Nggak ada yang bilang pasti menang. Yang kita inginkan itu adalah a fair competition in politik, in pilkada. Jadi bukan soal, kan saya tadi katakan, ya saya lebih senang kalau semua bisa berkompetisi. Anies kompetisi, Ahok kompetisi, kemudian Ridwan Kamil kompetisi. Bukan yang satu berkompetisi, yang dua tidak bisa. Gimana kita mau mengukur kehendak masyarakat Jakarta kalau seandainya berkompetisi saja tidak bisa? Kalau yang tadi Ahok, kemudian Poke, kan mereka berkompetisi. Dan soal kalah itu ditengarai ada upaya-upaya situ. Invisible hand lah, Anda mau mengatakan seperti itu? Enggak, yang ingin saya katakan adalah kita ingin a fair competition.
celakanya di dalam pilkada ini, semua partai itu bisa diborong oleh satu kekuatan yang tidak ada di pilpres. Kalau pilpres, Anda tidak boleh borong semua partai politik sehingga sisanya tidak bisa mencalonkan. Itu pilpres. Tapi kalau di pilkada, Anda boleh borong semua partai politik. Bahkan lawan kotak kosong pun tidak ada masalah. Itu persoalannya. Itu yang saya gugat. Bukan menggugat Anies bisa nyalon atau tidak, tetapi perilaku barbar memborong semua kekuatan partai politik, lalu mendikte rakyat untuk memilih satu-satunya calon yang ditetapkan. Itu soalnya. Jadi memang ini satu fenomena yang penting bagi kita ya dalam berdemokrasi ya. Namun demikian kan memang ada aturan ya. Aturannya ada batas bawah 20%, ada calon independen. Yang belum ada itu batas atas ya. Memang ke depan baiknya kita juga udah pikir nih para pejuang-pejuang demokrasi dan lain sebagainya. Mungkin ke depan boleh juga ya disampaikan. Batas atas. Batas atas. Sehingga selain ada peluang maju dalam calon independen, aturan akan membuka peluang minimal 2 calon. Itu boleh juga ke depannya. Namun demikian, sekali lagi, semuanya bergantung partai politik itu sendiri dan bergantung pasangan calon. Kalau partai politik kan punya hitungan siapa yang akan diusung bagi kepentingan partai politik, bangsa, negara, dan rakyat. Pasangan calon juga harusnya bisa mengukur diri. Dia kalau ingin maju, dia harus sudah hitung. Apakah maju melalui partai politik atau maju melalui calon. Termasuk borong-borong tadi, benar nggak apa yang disampaikan Bung Refli? Soal borong itu kan silakan, ada istilah memborong, silakan, itu pendapat nggak kita salahkan. Tapi kan semua punya hitungan. Kami sendiri di KIM kan punya hitungan. Kami ingin beberapa daerah, kami kompak di KIM umpamanya. Tapi kan tadi saya bilang, nggak semua daerah kita bisa kompak. Bahkan kita berkompetisi di sama KIM, nggak cuma di Banten, di Tangsel, tapi beberapa daerah. Gitu. Nah kemudian bagaimana dengan Jakarta? Ya sampai hari ini kita ingin menang di Jakarta, ingin menang Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, semua beberapa daerah. Sumut, Sulsel itu biasa saja, itu normatif kok. Semua partai, ketika dulu PDIP berkuasa juga ingin seperti itu, dulu Golkar berkuasa ingin seperti itu, Demokrat berkuasa ingin, itu normatif, itu nggak salah. Sejauh semuanya masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saya kira itu. Jadi kalau memborong partai kemudian untuk menafikan Anies, menurut Anda itu tudingan, itu fitnah? Itu ya jelas fitnah. Kita bukan memborong partai ya. Karena partai itu mana bisa kita ngatur PDIP, Ibu Mega, mana bisa kita ngatur Bang Surya, Nasdem, kita bisa mengatur PKB, Caimin. Kemarin aja dia ikut sama Anies, nggak ikut sama Pak Prabowo. Kan kita nggak bisa atur artinya. Kemudian mana bisa kita ngatur PKS. Nggak ikut kita, dukung Anies di Pilpres, kan kita nggak bisa atur. Jadi semua punya kedaulatan dan kebebasan partai politik. Nah sekarang kembali pada mereka masing-masing. Mereka punya pilihan. Untuk beberapa daerah silakan. Termasuk di Jakarta, mereka punya hitungan masing-masing. Apakah mendukung Anies, mendukung Ahok, atau Ridwan Kamil, atau mendukung yang lain, itu hak mereka. Kita tidak bisa mengatur atau memaksakan, nggak bisa. Mereka punya hitungan sendiri. Karena kepentingan partai bagi mereka kan nggak kepentingan sesaat. Ada kepentingan ke depan yang harus diperhitungkan bagi semua partai politik. Baik. Tadi nggak disebutin satu partai, yaitu Partai Golkar. Padahal sekarang Partai Golkar ini lagi pleno untuk menentukan PLT Ketua Umum. Tadi sebelum ke Bung Riko, saya mau ke rekan saya dulu yang ada di arena pleno Partai Golkar. Ada Nata Arman di sana, betul? Selamat malam, Nata. Iya, nanti kita akan panggilkan lagi. Jadi hari ini Bung Riko, iya, Nata bisa mendengar saya? Baik. Iya. Baik, selamat malam Aiman. Silakan. Juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini terkait dengan pasca mundurnya Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar tentunya membuat panik atau membuat kejutan bagi masyarakat luas terkait dengan hal tersebut. Erlangga juga menyebutkan bahwa alasan dirinya mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar adalah terkait dengan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dan juga memastikan stabilitas selama transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo transisi kepada Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto. Dan saat ini pun saya sedang berada di DPP Partai Golkar yang mana saat ini sebanyak 300 lebih dari anggota partai mengikuti terkait dengan rapat pleno yang dilaksanakan pada malam hari ini dengan pembahasan 3 poin utama
nama. Yang pertama adalah pembacaan surat pengunduran diri Bapak Erlangga. Kemudian ada lagi penentuan jadwal Rapimnas, kemudian penentuan jadwal Musyawarah Nasional, dan juga penentuan terkait dengan pemilihan PLT yang nantinya akan diselenggarakan pada hari ini. Ketika sudah ada nama yang keluar, tentunya akan ditentukan juga untuk tanggal-tanggalnya terkait dengan Rapimnas itu tanggal berapa, kemudian juga Musyawarah Nasional itu tanggal berapa. Kemudian adapun calon-calon yang bakalan menggantikan atau menjadi PLT pada malam hari ini yang akan diumumkan ada 3 nama. Yang pertama adalah Bahlil Lahadalia, kemudian juga ada Agus Gumiwang Kartasasmita, yang ini merupakan calon kuat yang akan mengisi kursi PLT jadi ketua umum dari Partai Golkar sendiri. Kemudian ada juga Bambang Susatyo. Namun tadi Bambang Susatyo juga di depan ketika baru saja sampai di lokasi DPP, ini mengatakan bahwa memang untuk calon yang kuat salah satunya adalah Agus Gumiwang Kartasasmita karena memenuhi kompetensi yang diharapkan. Kemudian saya pun akan menunjukkan kepada Anda dan juga pemirsa bahwa inilah tadi sempat dilaksanakan jamuan makan malam pada pukul 7 pagi malam tadi maksud kami. Kemudian untuk rapat sendiri pleno dilaksanakan di ruangan yang berada di sisi belakang saya, tepatnya di ruang 101 ini. Kemudian para awak media juga sampai dengan saat ini masih menunggu terkait dengan hasil dari rapat pleno yang diselenggarakan pada malam hari ini. Dan kami juga ingin menyampaikan bahwa untuk hari ini tadi dipimpin secara langsung untuk rapat pleno oleh Lodwig selaku Sekjen Partai Golkar. Adapun yang tadi kami lihat hadir untuk pejabat-pejabat atau petinggi dari Partai Golkar sendiri adalah ada Lodwig, kemudian ada Dev Laksono selaku Ketua DPP, kemudian ada Airin Rahmadiani, kemudian ada Erwin Aksa selaku DPP Waketum Bidang Penggalangan Strategis. Kemudian ada Nurdin Halid, kemudian Mutia Hafid, Bambang Susatyo, dan juga Ridwan Kamil yang tadi tiba sekitar pukul 7:15 waktu Indonesia Barat di DPP Partai Golkar saat ini. Kemudian saat ini juga para awak media tepat di belakang saya ini masih menunggu terkait dengan hasil dari rapat hasil pleno tersebut, dan kami akan menginformasikan juga kepada Anda apabila nanti sudah ada informasi update terbaru terkait dengan hasil pleno pada hari ini. Silakan saya kembalikan pada Anda di studio. Aiman. Ya, Nata, kalau Anda bisa mendengar saya, artinya malam ini akan diputuskan nama pelaksana tugas PLT Ketua Umum Partai Golkar. Betul demikian? Betul sekali, Aiman. Untuk saat ini ketika rapat pleno berlangsung nantinya kan ada penentuan musyawarah mufakat terkait penentuan nama-nama yang akan mengisi jabatan PLT dari Partai Golkar sendiri. Kemudian setelah dari penetapan nama-nama PLT, kemudian nantinya akan ditetapkan juga jadwal dari Rapimnas, kemudian juga penentuan jadwal dari Musyawarah Nasional. Kemudian tadi juga sempat kami berbincang dengan salah satu pihak dari Partai Golkar yang mengatakan terkait dengan isu yang adanya pihak lain dari eksternal yang ingin masuk ke Partai Golkar atau disebutkan secara gamblang yakni Gibran Rakabuming Raka, ini tentunya dijelaskan tidak ada sangkut pautnya terkait dengan hal tersebut. Kemudian Partai Golkar ini menegaskan bahwa tidak ada unsur paksaan dalam pengunduran diri dari Airlangga Hartarto itu sendiri. Sementara demikian saya kembalikan pada Anda di studio. Satu pertanyaan lagi, jadi tadi tidak ada unsur paksaan yang Anda wawancara tadi beberapa fungsionaris Partai Golkar dan tidak ada unsur paksaan dari pengunduran diri Airlangga Hartarto, itu yang pertama. Kemudian yang kedua sempat ada meme gitu ya, sempat ada flyer yang menunjukkan bahwa Gibran Rakabuming Raka akan diusung menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Itu juga dibantah oleh fungsionaris Partai Golkar. Betul demikian? Betul, tadi sempat kita melakukan wawancara terhadap kepada Adis Kadir, yakni selaku Ketua Bidang Hukum Partai Golkar dengan masa periode 2019-2024, yang mengatakan bahwa tidak ada kaitannya dengan adanya eksternal yang ingin masuk atau mendominasi di Partai Golkar, terutama disebutkan secara gamblang yakni Gibran Rakabuming Raka. Tentunya tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut. Kemudian juga untuk terkait dengan masalah yang akan dikaitkan juga Airlangga Hartarto oleh Kejaksaan Agung, ini tentunya sempat dikaitkan dengan adanya kasus korupsi yang menyeret nama beliau terkait dengan kasus CPO
atau minyak sawit seperti itu. Kemudian namun pihak Jaksa Agung juga mengatakan bahwa harusnya tanggal 13 berada di informasi di media sosial dan juga di pemberitaan tanggal 13 atau hari ini seharusnya dipanggil ke Kejaksaan Agung. Namun pihak Kejaksaan Agung mengatakan juga mengkonfirmasi bahwa tidak ada pemanggilan terhadap Airlangga Hartarto itu sendiri. Namun yang jelas untuk pihak Jaksa Agung juga mengatakan bahwa tidak ada unsur terkait dengan politisasi dengan kasus yang menimpa dari Airlangga Hartarto tersebut. Sementara demikian saya kembalikan pada Anda di studio. Aiman. Terima kasih Nata Arman, laporkan langsung dari arena rapat pleno Partai Golkar untuk penentuan PLT Ketua Umum Partai Golkar. Ada dua kabarnya yang kuat, nanti saya mau tanyakan kepada Bung Riko. Yang pertama adalah Bahlil Lahadalia, yang kedua adalah Agus Gumiwang Kartasasmita. Benarkah itu? Yang mana kemudian yang menjadi PLT, yang mana kemudian menjadi Ketua Umum, nanti kita tanyakan. Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Saya akan segera kembali.